Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi tarot bersama Kak Mima. Kali ini aku akan membukakan kartu dengan tema pesan malaikat pelindung untuk kamu yang berzodiak Taurus di bulan Februari. Tapi seperti biasa, sebelumnya aku akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa aku mengambil energi banyak orang yang berzodiak Taurus. Jadi tidak semua apa yang aku utarakan akan resonate dengan semua yang berzodiak Taurus, ya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan jadikan ini patokan, tetap serahkan semua pada Yang Maha Kuasa. Gak lama-lama, langsung kita mulai ya. Pesan malaikat pelindung untuk kamu yang berzodiak Taurus di bulan Februari 2023 ya. Oke, aku akan langsung membuka beberapa buah kartu. Ada snake ya. Ada warrior. Ada mirror guardian. Ada winter. Ada druid. Ada high priest. Ada hermit. Ya. Apa saja pesan malaikat pelindung untuk kamu Taurus di bulan Februari tahun 2023 ya. Jadi yang pertama ada snake ya. Di sini malaikat pelindung itu nampaknya meminta kamu untuk mengubah diri kamu ya, mereformasi diri kamu ya. Membuang segala sesuatu yang memang tidak berguna lagi untuk kamu ya. Maksud tidak berguna itu apa misalnya? Ya hal-hal negatif pastinya ya. Maksudnya di sini adalah kamu banyak untuk introspeksi, kemudian melepaskan hal-hal negatif. Hal-hal negatif itu bisa jadi juga pikiran kamu, bisa jadi juga perasaan kamu yang tidak perlu ya, ataupun juga dendam kamu, amarah, kesedihan yang memang sebenarnya mungkin itu tidak perlu ada dalam diri kamu ya. Intinya adalah malaikat pelindungmu ingin kamu untuk mengubah diri kamu menjadi yang lebih baik dengan introspeksi diri dan melepaskan semua hal-hal yang negatif dalam diri kamu. Oke. Kamu itu sebenarnya adalah seseorang yang kuat. Jadi apa sih yang kamu takutkan gitu? Karena memang potensi-potensi itu sebenarnya ada loh dalam diri kamu gitu kan, dalam kehidupan kamu sehari-hari yang mungkin memang kamu tidak pernah sadari ya selama ini. Tapi itu ada gitu. Dan untuk apa kamu menjadi takut ya terhadap sesuatu hal yang memang dirasa tidak perlu seperti itu. Kamu adalah seseorang yang memang kuat kok gitu ya. Jangan ada kata-kata bahwa aku tidak sanggup. Sepertinya itu sulit. Jadi apa yang ada atau apa yang datang dalam kehidupan kamu terus sebenarnya kamu itu sudah memiliki kemampuan ya untuk menghadapinya sebelum hal itu datang atau terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi apa yang harus kamu takutkan? Karena kamu itu sekuat itu loh untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu. Nih, kamu diminta untuk introspeksi ya, mirror guardian gitu. Jadi introspeksi itu bukan berarti kita juga selalu menyalahkan pihak lain ya gitu. Introspeksi itu kan lebih ke dalam diri. Kamu mencari hal-hal yang mungkin masih kurang baik dalam diri kamu untuk kemudian kamu perbaiki ya, supaya
diri kamu itu menjadi jauh lebih baik gitu kan. Dan ketika memang hal-hal negatif yang ada dalam diri kamu buang, itu akan membuka pintu-pintu rezeki ya. Rezeki itu kan luas sebenarnya. Jadi dalam hal ini mungkin malaikat pelindungmu itu ingin kamu terbuka nih gitu kan, atau ingin membuka nih gitu jalan pintu-pintu rezeki kamu yang mungkin selama ini banyak tertutup karena memang diri kamu sendiri yang menutupnya tanpa kamu sadari. Dengan apa? Dengan hal-hal negatif, pikiran negatif, perasaan negatif, dengan menyalahkan orang lain selalu seperti itu ya, yang notabene dalam kesalahan orang lain pasti ada kesalahan kita juga yang mungkin memang selama ini kamu tidak pernah sadari itu ya. Lalu jadi malaikat pelindungmu itu menginginkan kamu itu benar-benar mengetahui sebenarnya apa aja sih gitu kan yang kamu butuhkan ya dalam kehidupan ini gitu loh. Bukan hanya keinginan kamu, tapi tentang kebutuhan. Kalau keinginan itu kan luas ya, bisa jadi kebutuhan kamu itu bukanlah keinginan kamu gitu. Jadi kamu emang benar-benar harus mencari apa sih yang sebenarnya menjadi kebutuhan kamu ya gitu. Ataukah kamu membutuhkan sebuah kedamaian seperti itu, tapi ya keinginan kamu kan mungkin ya berada di ruang lingkup yang ramai seperti itu, dimana kamu akan bisa menemukan kedamaian jika kamu selalu berada di ruang lingkup yang ramai seperti itu. Jadi antara kebutuhan dan keinginan itu kan berbeda ya. Cari yang benar-benar kebutuhan kamu seperti itu dan penuhilah itu ya. Karena apa? Karena ketika kebutuhan kamu itu tidak terpenuhi, itu secara tidak langsung akan ada sebuah proses yang namanya frustrasi ya gitu dalam diri kamu, dalam alam bawah sadar kamu gitu. Mungkin ketika keinginan kamu tidak tercapai, kamu juga bisa frustrasi ya. Tapi ketika kebutuhan kamu memang tidak terpenuhi, itu akan jauh lebih merusak diri kamu sendiri gitu ketimbang keinginan kamu yang memang tidak terpenuhi. Tetap kamu harus memenuhi kebutuhan kamu. Kalau tidak, akan ada ketidakseimbangan. Oke, jadi kamu harus bisa menahan segala sesuatu yang memang sekiranya belum dibutuhkan, dan memang kamu juga diminta untuk tidak buru-buru ya mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan kamu. Lebih baik kamu pertimbangkan dulu matang-matang seperti itu ya. Cari cara yang memang lebih memungkinkan untuk kamu capai ya. Karena apa? Karena ketika kita mencapai sesuatu nih gitu kan, memang mungkin ya contohnya kita punya tujuan yang besar ya, keinginan yang besar juga ya, tapi ketika kita langsung menuju ke sana dan kita menemukan masalah, lalu kita akan down gitu. Kenapa gitu kan? Karena semangat itu tidak ada. Ketika kita menetapkan tujuan yang besar, lalu kita menetapkan tujuan-tujuan kecil nih gitu kan, goals kecil nih gitu. Jadi ketika goals kecil satu tercapai, tambah nih semangatnya gitu kan. Goals kedua lagi tercapai gitu kan, nambah lagi semangatnya terus sampai akhirnya semangat itu memuncak. Jadi ketika kamu dalam perjalanan kamu menuju tujuan kamu atau goals kamu yang besar atau yang intinya gitu, kamu akan dipenuhi dengan semangat seperti itu ya. Oke. Ada juga kamu harus menciptakan sesuatu nih gitu kan, dan kamu harus fokus ya gitu. Misalnya nih menciptakan itu termasuk memutuskan sesuatu maksudnya. Jadi ketika kamu memutuskan sesuatu, fokuslah gitu loh. Jangan yang ketika kamu sudah memutuskan sesuatu, kamu masih memikirkan kemungkinan terus yang lain terus seperti itu gitu. Karena kan pada umumnya manusia itu memang rasa puasnya atau kepuasannya itu
akan selalu kurang kan, seperti itu. Jadi ketika sudah memutuskan sesuatu, pengen lebih nih gitu kan, kayaknya yang ini jauh lebih baik nih, yang ini jauh lebih apa nih gitu kan. Ya kalau misalnya kamu seperti itu, terus kapan kamu sampai ke tujuan kamu gitu, ke goalsnya kamu? Akan ada selalu yang lebih baik lagi, kamu rasa lebih bagus lagi, lebih ya terus aja. Jadi kamu nggak pernah fokus dan kamu nggak akan pernah sampai tuh gitu. Ingat tadi ya, ada goals kecil. Mungkin apa yang kamu putuskan mungkin itu adalah sebuah hal yang kecil gitu, tapi itu akan menjadi pengantar kamu atau menjadi jalan yang mengantarkan kamu ya ke tujuan yang memang jauh lebih baik lagi gitu loh. Jadi fokus pada satu persatu hal. Setelah kamu selesai mungkin atau mungkin suatu hal itu sudah berjalan sebagaimana mestinya, kamu menjalankan yang lain lagi sebagai pengembangan atau sebagai goals yang baru, nggak apa-apa gitu. Tapi untuk mengerjakannya itu fokus dulu satu-satu, seperti itu ya. Dan kamu juga perlu memang untuk mengistirahatkan diri kamu lah gitu, di tengah hiruk pikuknya dan kesibukannya pikiran, jiwa serta perasaan kamu ya gitu. Di bulan Februari ini kamu memang butuh untuk mengistirahatkan dulu segala sesuatunya ya, baru kamu mulai lagi, karena nampaknya mungkin kamu sedang mengalami suatu kelelahan yang luar biasa ya dalam kehidupan kamu, seperti itu. Makanya tadi malaikat pelindung kamu itu mengingatkan kamu untuk ayo dong gitu kan, mencoba untuk merubah diri kamu ya menjadi yang lebih positif lagi. Mungkin ya banyak kejadian yang tidak enak dalam kehidupan kamu yang terjadi selama ini ya, dan itu malaikat pelindung kamu menginginkan kamu untuk istirahat dulu deh gitu kan, bikin diri kamu senang dulu gitu, healing dulu gitu kan. Nggak apa-apa deh gitu ya, mungkin keinginan-keinginan kecil, contohnya misalnya jalan-jalan gitu kan, kumpul sama teman-teman, atau kamu bisa ke alam ya, atau apapun lah gitu. Atau bisa jadi juga kamu punya hobi, kamu jalankan dulu hobi kamu gitu untuk sementara ya, seperti itu, untuk dalam rangka kamu beristirahat lah dari segala macam hiruk pikuknya gitu kan, hati, pikiran, dan jiwa kamu gitu ya, supaya kamu punya energi lagi untuk kemudian bertransformasi ya, menjadi diri kamu yang jauh lebih baik lagi dan menjalani kehidupan yang memang jauh lebih baik lagi. Oke ya. Kartu berikutnya untuk kamu yang berzodiak Taurus. Pesan malaikat pelindung untuk zodiak Taurus di bulan Februari 2023 ya. Ada Ivy, ada White Winds, ada Solus, ada Transform with Raven, ada Rise, ada Run with the Wolves, dan ada Seer ya. Aku akan menjelaskan satu persatu juga. Di sini malaikat pelindung kamu menginginkan kamu untuk memperluas lingkup sosial kamu. Karena apa? Dengan memperluas lingkup sosial kamu itu banyak hal yang memang bisa kamu dapatkan ya. Contohnya peluang-peluang baru ya, ataupun misalnya nih gitu, kamu bisa masuk ke suatu circle atau komunitas yang baru yang memang dimana selama ini kamu tidak menyadari nih gitu, kamu punya skill gitu kan, atau kamu punya ketertarikan terhadap suatu hal. Ketika kamu masuk ke sana, oh ternyata ini nih gitu kan, yang memang selama ini
kamu nggak pernah sadari, tapi itu menjadi bagian dari diri kamu, dan ternyata setelah kamu mengetahui itu, kamu bisa jadi menjadi lebih hidup ya, merasa lebih hidup, lebih bahagia, seperti itu ya. Dan jangan hidup seperti terombang-ambing ya, gitu. Mungkin kamu sedang dalam kondisi yang galau seperti itu ya, tetapkanlah hati kamu seperti itu. Nampaknya kamu juga sedang sedih ya, atau tenggelam dalam sesuatu hal yang memang tidak seharusnya gitu kamu sampai terjatuh sedemikian rupa ya. Itu semua karena memang kemampuan kamu untuk melihat segala sesuatu dalam kehidupan itu, jadi kamu hanya melihat luarnya saja gitu loh, sisi depannya saja gitu. Kamu tidak mampu atau belum mampu melihat apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan di balik segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu gitu ya. Malah kamunya jadinya down gitu loh ketika ada masalah. Sebenarnya ada hal yang memang ingin diperbaiki atau ingin disampaikan atau diasah atau dilatih dari diri kamu ya, untuk apa? Untuk kebaikan kamu sebenarnya. Kalau kamu bisa mengambil hal yang positif ya. Tapi nampaknya di sini ya mungkin kamu menjadi down seperti itu ya. Mencobalah untuk melihat apa yang terjadi, apa yang sebenarnya dibalik sesuatu yang sedang terjadi seperti itu, dan ambil pelajaran positifnya. Karena apa? Karena itu adalah bekal untuk kehidupan kamu ke depan nanti ya. Kamu itu bisa berubah ya, mungkin ada kaitannya juga dengan yang kamu memperluas lingkungan sosial ya. Itu kamu itu bisa berubah dengan tidak terlepas ya dari bantuan orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin ketika kamu masuk dalam komunitas ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kamu secara tidak langsung menyadari bahwa oh ini nih sebenarnya kemampuan aku gitu, aku bisa begini, memunculkan sesuatu yang baru lah dalam kehidupan kamu ya gitu. Yang mungkin circle kamu yang selama ini hanya yang ya itu saja gitu ya, untuk melepas penat dan segala macamnya. Tapi di sini nampaknya lebih ke lingkungan kamu yang baru ini akan merubah kamu atau membangkitkan sesuatu dalam diri kamu yang memang selama ini kamu belum ketahui. Ini juga sama ya gitu, kamu bisa bekerja sama dengan mereka gitu kan. Kamu juga bisa mengasah lagi kemampuan kamu, memperdalam lagi gitu kan pengetahuan yang kamu miliki seperti itu dengan mereka, untuk menjadikan kamu pada akhirnya ada di posisi yang tinggi ya, seperti itu. Mengalami sebuah kebangkitan ya, atau perbaikan dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu itu dalam bidang apapun. Bisa jadi spiritual, bisa jadi juga kehidupan perekonomian atau keuangan kamu. Bisa jadi juga mungkin kesehatan kamu yang jauh lebih membaik ya. Karena apa ya, kamu tadi sudah membuang segala sesuatu hal yang negatif ya. Otomatis kan ketika memang psikis kamu itu menjadi jauh lebih baik ya, itu fisik kamu pun akan menjadi jauh lebih sehat seperti itu. Karena apa? Karena memang setiap sel-sel dalam tubuh ini juga menjadi bekerja jauh lebih baik lagi ya, seperti itu. Oke, kartu berikutnya, pesan malaikat pelindung untuk kamu yang berzodiak Taurus di bulan Februari tahun 2023 ya. Ada nonsense, ada belief, ada we are all met here ya. Painting the roses red. Ada such a curious dream ya. Jadi mulailah percaya
Ya, mungkin selama ini, karena banyak kejadian dalam kehidupan kamu mulai tidak percaya baik terhadap orang lain ataupun terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah terhadap kemampuan diri kamu sendiri, seperti itu ya, hilang kepercayaan diri lah, gitu ya. Nah, mulailah percaya pada termasuk juga belajar untuk mempercayai orang lain. Bukan berarti orang lain itu tidak dapat dipercaya ya, hanya saja kita mungkin membangun batasan-batasan sampai mana nih gitu kan, kepercayaan oke, kita bisa percaya sama orang lain, tapi kita menetapkan batasan-batasan seperti itu ya, sebagai antisipasi supaya apa, ketika memang sesuatu hal yang tidak baik dalam kehidupan atau hubungan dengan orang lain itu terjadi ya gitu, diri kita itu tidak down. Karena apa? Ya kita sudah punya benteng-benteng atau batasan-batasan itu sendiri. Mulailah untuk memikirkan segala sesuatu yang mungkin bisa kamu capai ya, apapun itu. Jadi jangan bermimpi yang terlalu muluk-muluk atau yang terlalu besar. Memang sih gitu kan, ada pepatah yang mengatakan bahwa bermimpilah yang besar gitu. Tapi ketika kamu bermimpi yang besar gitu, saking besarnya itu, dan kamu mengukur diri kamu sendiri, apalagi dalam posisi yang tidak percaya diri atau tidak percaya pada orang lain ini gitu, bagaimana kamu bisa mencapai ke sana ya. Jadi tentukan gitu goal-goal kecil gitu kan, untuk apa, memacu semangat kamu perlahan sedikit-sedikit untuk mencapai ke sebuah goals yang besar ya. Jadi tetapkan, bukan berarti tidak boleh bermimpi yang besar, bermimpilah besar sebagai patokan, tapi jangan lupa tetapkan goals kecil untuk mencapai mimpi yang besar itu. Supaya apa? Ketika perjalanan sampai ke atas, setiap goals yang tercapai itu kan makin bangkit lagi nih semangatnya, gitu kan, percaya dirinya, gitu. Nah, kemudian goals kecil lagi, apalagi bangkit lagi terus. Jadi ketika kamu mencapai mimpi kamu yang besar itu, ya, penuh dengan semangat dan akan jalannya lebih lebih cepat ya, lebih mulus dan lebih ringan seperti itu, ya. Perbaiki segala sesuatu yang memang kurang baik ya, termasuk tadi mungkin memperbaiki diri kamu sendiri ya, supaya segala sesuatunya itu bisa menjadi jauh lebih baik lah gitu ya. Ya baik dalam segala hal ya gitu kan, ketika memang energi negatif sudah kamu buang dari diri kamu ya, mungkin memang tidak semuanya, tapi ada yang kamu lepaskan gitu kan, dan kamu isi dengan energi positif gitu, maka semua hal juga akan menjadi positif dalam segala hal ya, kesehatan kamu, keuangan kamu, hubungan kamu dengan siapapun ya, seperti itu. Oke, istirahat dulu ya, lebih jangan lupa istirahat dari segala macam hal yang kamu hadapi gitu ya. Memang tetapkanlah suatu waktu yang benar-benar kamu istirahat. Mungkin selama ini aku istirahat kok, setiap hari juga istirahat, aku tidur gitu. Tapi apakah kamu yakin dalam tidur kamu itu kamu memang benar-benar tidur ya, ataukah otak kamu masih berproses, perasaan kamu masih berproses, sehingga ketika kamu bangun gitu, kamu merasa nggak fresh gitu kan, masih merasa kok berat ya, kok kayaknya istirahatnya kurang ya, kok kayaknya ada yang salah nih ya gitu kan. Yang sebenarnya itu sebagai hasil memang ya, selama kamu tidur pun otak dan pikiran kamu itu masih berproses sebenarnya, dan itu memakan banyak energi, sehingga kualitas istirahat atau kualitas tidur kamu itu tidak full ya gitu. Jadi memang tetapkan waktu tertentu nih gitu, yang memang benar-benar untuk kamu melepaskan dulu segala macam halnya dan fokus dulu untuk istirahat ya, untuk healing lah gitu loh, untuk mendapatkan sebuah energi ya dan semangat yang baru untuk menjalani kehidupan kamu, seperti itu ya. Demikian dulu pesan malaikat pelindung untuk kamu zodiak Taurus di bulan Februari 2023. Untuk teman-teman yang lain, apabila memiliki pertanyaan, boleh banget lo tulis di kolom komentar di bawah ini. Apabila pertanyaannya bersifat umum, akan aku pilih salah satu, lalu aku buatkan videonya dan aku upload.
Apabila pertanyaannya bersifat khusus, maka akan aku langsung jawab pada kolom komentar atau kamu bisa menghubungi kontak yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih semuanya, penuh berkah, sehat dan bahagia selalu. Tabarakallahu fikum.